Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmadani dari kelas Perbankan Syariah Aceh. Di mana pada video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Nah, presentasi ini akan menguraikan bagaimana adaptasi model analisa ISLM dalam kerangka ekonomi Islam, menyoroti perbedaan fundamentalnya dari model konvensional serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi syariah. Oke, mari kita bahas yang pertama yaitu penurunan kurva ISLM. Dalam perspektif Islam, kurva IS itu merepresentasikan keseimbangan pasar barang tanpa adanya unsur bunga, di mana investasi tidak didorong oleh suku bunga, melainkan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan dari aktivitas real atau margin yang didapatkan. Nah, sementara itu, kurva LM itu disesuaikan untuk mencerminkan permintaan uang berdasarkan prinsip syariah, di mana riba dan spekulasi itu dilarang. Nah, permintaan uang itu dipandang sebagai sarana untuk transaksi dan tujuan berjaga-jaga, bukan sebagai komoditas untuk diperdagangkan atau menghasilkan keuntungan dari bunga. Lalu lanjut, yaitu bagaimana apa saja faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM ini. Nah, tingkat keuntungan yang yang pertama itu adalah tingkat keuntungan yang diharapkan, bukan melalui bunga menjadi stimulus utama investasi, melainkan margin keuntungan dan sebagainya macamnya yang tentu saja sudah dibahas atau sudah didiskusikan terlebih dahulu. Walaupun juga permintaan uang sebagai public goods, uang berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, bukan objek modal yang mencari bunga. Lalu ada pun juga kebijakan moneter syariah, di mana ini bertujuan untuk menghindari inflasi dan spekulasi dengan fokus pada distribusi kekayaan dan keadilan. Adapun juga analisis keseimbangan kurva ISLM. Nah, titik keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam itu terjadi ketika pasar barang dan uang itu mencapai kesetimbangan sesuai prinsip syariah, di mana pada titik ini investasi dan konsumsi itu didorong oleh keadilan dan etika ekonomi Islam, bukan motivasi keuntungan semata aja. Dalam di mana hal ini mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab. Bisa dilihat dari foto hal ini, yang di mana adanya keseimbangan antara uh, kedua ini, yaitu profit sharing dan juga bagaimana fair dalam market tersebut. Oke, lanjut pada hubungannya. Nah, hubungan kurva ISLM dan ADAS. Nah, keseimbangan ISLM secara langsung mempengaruhi permintaan agregat atau AD yang selaras dengan nilai-nilai Islam, di mana konsumsi dan investasi itu didasarkan pada kebutuhan real dan etika, sementara itu penawaran agregat atau AS itu dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro dan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sebagainya macamnya. Nah, dampak keseimbangan ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam itu ada banyak, salah satunya seperti bagaimana kita penolakan bunga, lalu bagaimana kita fokus pada eh, stabilitas dan pertumbuhan dan juga bagaimana kita fokus pada kebijakan syariah. Karena mau bagaimanapun kita tetap diawasi oleh dari DPS dan sebagainya macam yang memang harus ketat dalam prinsip-prinsip syariah yang harus kita ikuti. Baik, itu saja untuk materi kita pada hari ini. Semoga materi kali ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang menonton, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.